Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ibu ucapkan kepada anak ibu yang non-muslim selamat pagi. Baiklah anak-anak ibu, kita akan memasuki proses pembelajaran yaitu tentang penyusunan ekosistem. Sebelum kita memasuki materi, ibu bertanya dulu. Ibu absen dulu ya, siswa ibu yang tidak hadir pada pagi hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Banyak. Ya. 30 orang. Alfi ada? Ada. Ana? Apa? Candi? Apa? Nathan? Ada. Muhammad Sandi? Hadir. Yogi? Hadir. Joshua ada? Al Habib? Hadir, Bu. Hadir. Alfi? Hadir. Arumi? Astrina? Vanessa? Gofranaka? Kelsa? Alfa. Fiori? Alfa. Oke. Oke, 4 kali. Ya, Pak. Ini ya, ibu menanyakan, tadi ibu udah mengabsen siswa, berarti ada berapa siswa yang tidak hadir. Sekarang ibu menanyakan, apakah kabar kalian hari ini? Baik. Tentu ibu mengucapkan syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menghadapi materi pada pagi hari ini. Sebelum ibu masuki materi selanjutnya, ibu akan menanyakan kembali ya proses pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang organisme. Kemudian sesudah itu materi yang saat ini adalah komponen ekosistem. Kemudian ya sebelum ibu memasuki materi selanjutnya, ibu akan menjelaskan yaitu tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah materi kita hari ini adalah menyusun komponen ekosistem dan rantai makanan. Ya, sebelum ibu memasuki materi ini, ibu akan melihat suatu video ya yang ibu tayangkan. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru. Selain buat napas, hutan juga jadi berguna buat segala jenis marga. Belum nyambung. Udah nyambung di itu. Bluetooth nyambung. Ya di Bluetooth-nya udah nyambung. Taruh lagi ini dulu. Di ini lagi. Di Bluetooth. Dan pastinya bukan cuma itu, tapi kebebasan dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Bro, kok pakai orang tempat Samping. Fokus saja ke ya, kunci. bisa itu.
situ. Nggak tahu. Iya, kalau tadi begitu. Kau aja suka kan? Nah, Kita mengaku sabar. Dan sudah. Coba Bu. Dicoba Bu. Ya, perhatikan anak-anak ibu video Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia? Perhatikan depan. Setelah menjelaskan dari hutan, mungkin kita nggak bisa beli foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya sudah nemuin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya nafas kita semua jadi lebih susah karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Melihat fakta kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir gak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Iya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang gak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya ada juga ancaman tersembunyi yang lagi nunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen membuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup membiayai 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju dan cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini gak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti gotong royong buat menjalani berbagai solusi untuk nyegah api biar gak lahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun, kita udah ikut membantu. Dan pastinya, yang bisa kita lakuin adalah nyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar mengenai kebakaran hutan dan lahan. Follow media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan menjaga hutan. Sebarin video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Nah, itu adalah suatu contoh video. Itu penerbangan hutan secara liar. Kemudian sebelum ibu memasuki mata pelajaran, ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Ibu akan melihat sejauh mana kemampuan anak ibu untuk menyelesaikan soal tersebut, ya.
Boleh. Isi aja ya. Tolong isi aja api. Bikin namanya terlebih dahulu. Ya, bikin namanya dulu. Bebas. Bisa dibantu. Kalau sudah boleh dikumpul. Sudah, Bu. Ya. Udah boleh dikumpul, biar ibu aja yang ambil. Udah. Udah. Yogi. Udah. Ayo udah. Baiklah anak-anak ibu, tadi sekalian anak-anak ibu sudah mengerjakan soal pretest sebanyak 5 butir soal. Ibu akan mengoreksi soal tersebut dan ibu ingin mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan anak-anak ibu menjelaskan soal pretest tersebut. Ya anak-anak ibu? Ya, baiklah, sebelum kita memasuki materi tujuan materi kita ekosistem, ibu akan memperlihatkan sebuah video, ya, sebuah video yang mana aktivitas belajar nanti tidak membosankan, ya. Boleh diri sejenak anak-anak ibu? Aku yang bilang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yesus Esa dan beramat mulia berkebimbingan doa potong royong mandiri dan bermawar kritis. Oke. Itu aja. Ya, boleh anak ibu. Ini ya anak-anak ibu, tadi kan anak-anak ibu sudah ibu kelompokkan menjadi 4 kelompok. Ini ada LKPD yang anak-anak ibu isi nanti dan ibu akan memberikan petunjuk dan langkah-langkah pengisian LKPD. Tahu itu LKPD? Lembar kerja
dimengertikan. Oke? Ini kelompok 1. Kita bagi 4 ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ini materi. Ini tentang ini. Diisi ya. Ini yang materinya. Ya. Siapa yang nulis? Ayo kita tulis. Ini aja temannya aja ya. Udah berapa? Itu berapa? Ya. Nah, ini LKPD-nya, materinya. Ini materinya diisi ya. Nah, apa bunyi soalnya itu diisi? Siapa yang nulis? Biarlah dia kita masuk sini. Ya ini. Nah, biarlah ada apa? Nah, isilah. Mana yang ini ayo? Kan ada materi di sini. Nah, siapa yang nulis? Ini berlebih ya. Nah, Teguh. Kalau bisa Habib, kau Habib. Nah, apa yang nulis? Silakan isi perintah LKPD yang sudah Ibu berikan. Yang apa yang diminta itu yang diisi. Ada di lingkungan sekitar kalian. Nama kelompok di sini. Ini nama kelompoknya. Apa bunyi perintahnya? Nah, kelompok Kelompok 1 tolong diisikan ya. LKPD-nya kelompok 2 juga diisi. Tuliskan contoh ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Sistem yang diminta apa? Itu sistem apa? Yang ada di lingkungan kalian. Ya, apa bunyi perintah soalnya itu diisi. Nah. Dia minta apa? Tuliskan. Nah, ekosistem itu banyak. Itu sini aja. boleh sih nggak? Itu aja. Apa? Makan. Adik. Itu adik. Di sekolah di TK. Oh. Lewatnya lewat sini aja. Sendiri kan? Iya. Nah, lewat belakang. Di sini aja. Di sini. Kena jemput adik. Lewat sana nunduk. Nunduk ya. Bisa ada Lebih bingung mau nak. Tulisnya bebas aja nggak apa-apa. Burung-burung. Yang ada di sini. Ekosistem kan tanaman kak, rumput padi. Rumput atau padi. Buatlah cerita. Termasuk biotip membuat
Nama soal. Pastikan cacing siap, Bu. Siap. Ya. Kelompok 1 sudah siap. Gimana dengan kelompok 2? Apakah sudah siap LKPD-nya? Sebentar lagi. Kelompok 3. Abiotik tuh tak hidup ya. Bukan. Biotik itu hidup. Abiotik itu tak hidup. Biotik hidup itu seperti abiotik itu seperti tanah, dia mati. Udah, Bu. Udah. Berarti kelompok 3 lagi ya yang belum. Kita tunggu kelompok 3 dulu. Sudah selesai. Pegang aja dulu. Ya, Pak. Ya, Bu. Udah. Udah ayo kelompok 4. Tuh, ya tunggu dulu ya. Dibikin nama kelompoknya ya. Siapa saja nama kelompoknya tadi? Sudah, Bu. Udah, kelompok 2. Bikin nama kelompoknya. Udah. Oke. Baiklah, LKPD yang diisikan oleh kelompok 1, 2, dan 3 udah selesai. Sekarang kita berdiskusi ya, membahas tentang LKPD yang ada dalam dalam LKPD tersebut. Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada Arumi. Ibu minta menjelaskan. Nah, ini juga nggak apa-apa. Yang kelompok lain menyimak ya dari pengamatan kelompok 1. Nah, justru itu bisa. Ya. Tolong yang kelompok 2, kelompok 3 menyimak dari presentasi dari kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan Suaranya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok kami adalah Arumi, Yosua, Topik, dan Tofran. Pertanyaan nomor 1, tuliskan contoh ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jawabannya sawah, kolam ikan, dan perkebunan. Nomor 2, tuliskan contoh apa saja makhluk hidup dan tak hidup yang kalian lihat dari ekosistem. Yang hidup ialah ayam, ikan, belalang, kuku, burung, dan sebagainya. Yang mati ialah batu, tanah, pasir, air, dan lainnya. Pertanyaan nomor 3,
Buatlah cerita ilustrasi yang menggambarkan komponen ekosistem sebagai berikut. Pertama, yang termasuk abiotik adalah meja, kursi, dinding, air, tanah. Dua, makhluk hidup yang termasuk produsen adalah padi, rumput, dan bunga. Tiga, makhluk yang hidup yang termasuk konsumennya adalah kupu-kupu, tikus, kucing, belalang, dan ular. Empat, makhluk hidup yang termasuk dekomposer adalah jamur dan bakteri. Makhluk hidup yang termasuk detrivor adalah cacing tanah, belatung, dan rayap. Sekian dari kelompok 1. Jika kelompok lain ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Di mana kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Kelompok 2 terhadap kelompok 1. Silakan. Kalau ada pertanyaan, maka kelompok 1 akan mendiskusikan hasil dari LKPD-nya. Silakan yang mau bertanya. Sultan, ada pertanyaan? Kelompok 1, perwakilan kelompok bawah 2. Kelompok 3, ada perwakilan pertanyaan yang mengenai masalah LKPD di kelompok 1. Siapa yang tanya? Ini Sultan, ada pertanyaan? Apakah jawaban LKPD itu sama dengan LKPD yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Sama? Sama. Kelompok 3 apakah sama? Sama. Ya, itu ini ya. Gimana ini penjelasannya tadi? Ya. Ibu ini memberi penguatan ya tentang LKPD yang sudah ada di lembar kertas ibu yang ibu pegangkan. Yang pertama adalah pertanyaannya, tuliskan contoh ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali ekosistem yang berada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah tentu adalah sawah. Apalagi sesudah sawah ada kolam ikan. Kemudian ada kebun sawit. Itu adalah contoh ekosistem yang berada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh apa saja makhluk hidup dan tak hidup yang kalian lihat dari ekosistem. Apa saja makhluk hidup dan tak hidup? Yang hidup itu berupa ayam, ikan. Kemudian yang mati itu benda mati seperti tanah, apalagi batu. Nah, itu adalah contoh ekosistem abiotik dan biotik. Kemudian yang ketiga, buatlah contoh ilustrasi yang menggambarkan komponen ekosistem. Yang pertama yang termasuk abiotik itu apa? Abiotik itu adalah hidup. Yang pertama adalah padi. Kemudian sesudah padi apa? Rumput. Apalagi? Bunga. Oke. Kemudian makhluk hidup yang termasuk produsen. Nah, apa yang termasuk produsen ini? Ulat. Yang masuk konsumen, makhluk hidup yang termasuk dekomposer. Dekomposer itu tadi apa? Jamur dan bakteri. Kemudian makhluk hidup yang termasuk detritivor. Apa detritivor? Ada di situ? Baca. Kemudian samakah jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3? Sama. Tentu kita melihat video yang terakhir yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu.
Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau bumi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Ya, itu adalah contoh proses rantai makanan. Nah, kalau di materi itu tolong Ibu minta Armi untuk menjelaskan, kan ada di bagian akhir itu rantai makanan. Ya. Ya, rantai makanan itu sistem makan memakan ya. Padi dimakan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ulat, ulat dimakan elang, kemudian elang ini mati, jadi pengurai dia, jadi bakteri di atas rumput, maka terjadilah ini ya proses apa? Di sini. Contoh apa? Minta Aruni untuk memperjelaskannya itu sistem rantai makanan, sistem makan memakan. Ya, tolong jelaskan Aruni ya, dibaca ya. Padi dimakan rumput atau padi dimakan tikus. Tikus dimakan serigala atau burung hantu atau ulat. ya, terus Rumput atau padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak dan katak dimakan oleh burung hantu atau ulat. Rumput atau padi
sebelum Ibu tutup materi pada siang hari ini, Ibu meminta salah satu kelompok untuk menyimpulkan materi yang menyimpulkan ini ya, kesimpulan yang sudah ada di LKPD tersebut. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, apa saja ekosistem tadi? Penyusunan komponen ekosistem apa saja? Ini apa saja komponen penyusun ekosistem tadi? Ada abiotik dan siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Penyusun ekosistem tadi ada abiotik dan biotik. Ya. Agak ini ya, komponennya penyusunnya saja. Nah, ini komponen penyusun ekosistem yang pertama adalah Biotik dan abiotik. dibilang dulu, komponen penyusun ekosistem terdiri dari Komponen ekosistem komponen ekosistem yang terdiri yang tersusun dari biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan unsur hidup yang ada dalam suatu ekosistem seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, peran komponen biotik dalam ekosistem sendiri terbagi menjadi 5, yaitu peran komponen biotik dalam ekosistem sendiri terbagi menjadi 4, yaitu 1. Produsen, yaitu komponen biotik yang mampu mengolah makanan sendiri dengan bantuan komponen abiotik seperti sinar matahari, contohnya dedaunan. 2. Konsumen, yaitu komponen biotik yang mendapatkan makanan dari organisme lain seperti singa memakan zebra atau manusia memakan nasi. Decomposer, yaitu komponen biotik yang mampu mengurai detritivor. Komponen abiotik. komponen abiotik. Komponen abiotik adalah ciri-ciri komponen abiotik terdiri dari bioma tundra, bioma gurun, bioma hutan tropis, bioma taiga, bioma stepa, bioma sabana atau savana, bioma hutan gugur. Ekosistem perairan terdiri dari ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem muara, ekosistem pantai. 3. Ekosistem buatan. Rantai makanan. Berikut urutan rantai makanan di ekosistem sawah. Rumput atau padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan serigala atau burung hantu. Rumput atau padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan burung hantu. Rumput atau padi dimakan belalang, belalang dimakan oleh burung, belalang dimakan oleh burung dimakan oleh ular dimakan oleh burung elang. Ya, tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan dan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Ya,
Ya, Bu. Kalau sudah boleh dikumpul. Jangan sampai soal itu tidak dijawab. Ya, dijawab semua soal itu sebanyak 20 soal. Ya, Bu. Udah, kalau udah boleh dikumpul. Di rumahmu